Ya, dalam komunitas The Power of Love, yaitu Banwara, Tiar, ini bermalam, lalang, luar biasa. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini hari yang baik, hari yang indah. Engkau nyatakan kepada kami sehingga kami rindu diberkati oleh Tuhan oleh firman-Mu yang sebentar kami sama-sama belajar. Sehingga kami belajar mendengarkan suara-Mu, belajar taat akan firman-Mu. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat pagi ini. Kami siap hati kami. Berfirman engkau Tuhan kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Nah, hari ini saudaraku kita belajar bagaimana membedakan hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Ini sangat penting karena jaminan menjadi orang Kristen itu yaitu tidak ada yang jelas. Tapi jaminan Tuhan melalui firman-Nya yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti, perlu kita betul-betul tahu bagaimana jaminan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar apakah kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Untuk hal ini kita awal dengan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma, ya. Surat Roma sana dikatakan bagaimana orang hidup menurut daging atau menurut roh akan terlihat, saudaraku. Nah, di sini saya baca Roma pasal 8 ayat yang kedua. Nah, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang pertama di sini, roh yang memberi hidup. Hanya roh yang memberi hidup. Kalau di luar itu tidak ada kehidupan yang memerdekakan. Jadi roh di sini roh Tuhan yang membuat kita merdeka, ya, dari hukum dosa dan hukum maut. Apa arti sini merdeka dari hukum dosa dan hukum maut? Di sini katakan kita merdeka dalam arti kata kita bukan lagi orang yang tertuduh. Kita bukan merasa orang yang tidak layak. Kita bukan orang yang merasa tidak pantas. Tetapi roh yang memberi hidup artinya kita menjadi layak oleh karena korban Yesus. Kita menjadi layak karena Yesus sudah menebus kita dari segala dosa yang dulu, sekarang, dan sampai hari ini. Dan Yesus sudah membayar lunas sehingga hidup yang kita sekarang ini hidup dalam Kristus Yesus saja. Karena pusat hidup kita adalah Yesus. Sehingga kalau kita berdoa, kita tidak memikirkan tentang dosa, tetapi kita memikirkan rencana Tuhan yang jauh ke depan, apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita memikirkan hal itu. Karena rancangan yang ada pada kita itu rancangan Tuhan. Nah, Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Kata masa depan di sini, di mana Tuhan akan nyatakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi Tuhan nyatakan. Kita yang tadinya merasa tidak layak, dan kita bisa dengan korban Yesus, kita berani untuk menyatakan kemana-mana bahwa Kristus itu hidup dalam hidup saya. Jadi saudaraku, yang pikiran kita lah bukan pikiran duniawi lagi, tapi pikiran-pikiran yang Tuhan taruh, yaitu pikiran Kristus namanya. Ayat yang katakan, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Tuhan karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Arti di sini jelas-jelas bahwa Yesus Kristus mengambil alih 100%. 100% menebus kita dari segala hukum dosa dan hukum maut. Nah, karena Taurat itu menuntut bahwa
Siapa yang berdosa harus dihukum. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak daging tapi menurut roh. Artinya sini saudaraku, karena upah dosa adalah maut. Yang berdosa adalah manusia. Dosa dari keturunan dan dosa yang kita perbuat dan sebagainya itu karena dosa, karena sedikit saja dosa itu membuat saudara-saudara layak. Tetapi Yesus sudah mengambil alih. Yang sepatutnya kita yang dihukum, tapi Yesus yang menggantikan hukuman dosa manusia di kayu salib. Dan waktu disalib Yesus katakan sudah selesai. Artinya di sini proses hukuman dosa yang seharusnya manusia kita berdosa dihukum, tapi Yesus sudah selesaikan sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Nah, tapi bagaimana selanjutnya sesudah kita memahami rahasia ini yang luar biasa? Kita tidak lagi hidup menurut daging. Ayat 5 katakan, so, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi ada satu pemisahan yang sungguh nyata di mana orang yang betul-betul menyadari bahwa dia sudah tebus dengan darah yang mahal. Dia punya prinsip, aku hidup sekarang bukan hidup menurut daging, tapi aku hidup menurut roh. Kenapa seperti itu? Karena kian daging adalah maut, tapi kian roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ada satu pemisahan. Karena orang yang hidup menurut daging, pikirannya selalu pikiran duniawi. Pikirannya belum diubahkan. Mungkin bajunya yang berubah, tapi dalam hatinya masih penuh dengan hal-hal duniawi. Tapi kita yang hadir pada saat ini, kita memahami rahasia ini, sehingga kita mengambil sebuah keputusan. Aku hidup bukan menurut daging lagi, tapi aku hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, apa di sini hal-hal yang dari roh, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dulu kita orang yang belum selamatkan, kita dulu orang yang patut dimurkai, tapi sekarang karena kita sudah menerima Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, maka dalam pikiran kita bukan lagi pikiran duniawi. Karena pikiran dunia tadi adalah memikirkan hal-hal yang dari daging, tentang kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari itu saja berputar-putar yang dia pikirkan. Tetapi kita yang hadir pada saat ini, kita memikirkan apa rencana Tuhan jauh ke depan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi pikiran kita berbeda dengan orang yang hanya sekedar Kristen by name, atau hanya sekedar nama saja Kristen, tapi cara hidupnya masih penuh dengan cara-cara duniawi. Maka langsung ada pemisahan. Orang Kristen yang orisinil berbeda dengan orang Kristen yang hanya sekedar nama. Bedanya di mana? Dalam pola pikirnya. Cara berpikir orang Kristen secara duniawi, maka pikirannya penuh dengan hal-hal duniawi. Tapi orang Kristen yang orisinil, di mana pikirannya sudah diubahkan karena dia memiliki satu kehidupan yang baru. Karena katakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, ada perubahan total. Perubahannya bukan 50%, tapi 100%. 100% itu ada perubahan yang nyata. Kenapa saudaraku perlu perubahan ini? Kalau orang yang masih hidup menurut daging, Roma 8 ayat 8 katakan, mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalaupun dia beribadah,
Dia tidak ada kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa nggak ada kemampuan? Karena hidupnya dikuasai oleh daging. Tetapi kita yang memahami dan mengerti dan percaya tentang firman Tuhan ini, kita tidak lagi mengizinkan pikiran kita dikuasai oleh daging. Kita hanya membuka lebar-lebar, maka pikiran kita adalah pikiran Kristus. Sebab kian daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ayat 7. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi orang yang hidup menurut daging, dia tidak bisa menjadi pelaku firman. Dia tidak bisa melakukan firman yang hanya menuntut dan menuntut, tapi mengerjakan sesuatu sulit bagi dia. Bahkan bisa menjadi penyebab masalah, menceritakan segala yang sifatnya negatif, negatif, negatif. Tetapi orang yang hidup menurut roh, dia memikirkan hal roh, dari apa yang dari Tuhan, itu dia sampaikan. 3 hal yang sangat penting dari Tuhan. Pertama, menguatkan. Yang ketiga, menghibur. Yang selanjutnya apa lagi? Memberikan arahan-arahan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang yang dimana hidup menurut roh. Nah, jadi saudaraku, orang yang hidup menurut roh, dia akan mengalami satu pembaharuan yang luar biasa. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi jelas perbedaan itu. Kalau dia tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya orang hidup menurut daging, dia tidak memiliki roh Kristus, sehingga tidak punya kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan. Karena kemampuan kita bisa melaksanakan firman Tuhan bukan kekuatan kita sendiri, tetapi ada roh Kudus yang mengendalikan kita, membuat kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi kekuatan, kemampuan apapun yang kita kerjakan itu semata-mata oleh karena Tuhan sendiri yang berikan kemampuan, membuatkan setia. Nah, saudaraku, kita sangat berbeda dengan orang yang hanya Kristen by name atau Kristen hanya nama. Nah, di mana bedanya? Orang Kristen secara nama saja, kulitnya saja, di luar saja, apa yang terjadi dalam mereka. Filipi 3 ayat 19 katakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perhatikan di sini. Orang hanya sekedar nama saja Kristen, tapi tidak memiliki roh Kristus dalam dirinya, maka pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tapi bagaimana tentang kita yang sudah dikenal roh Kudus, di mana roh Kristus ada di diri kita? Ayat 20 katakan dalam Filipi tadi, karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tadi ada pertemuan antara kita dengan Tuhan. Kita yang hidup sekarang, kalau belum meninggal, kita diubahkan dalam sekejap mata. Kalau yang meninggal, kita dibangkitkan daripada kematian. Dan kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus dari sekarang dan selama-lamanya. Jadi kita ngikut Tuhan itu bukan berpikir yang saat-saat ini, tapi berpikir jauh ke depan apa yang Tuhan nyatakan. Karena ketika Yesus datang ke dunia, menjemput kita sebagai umat yang percaya, sudah memiliki roh Kristus dalam diri kita. Kita memiliki satu kehidupan yang luar biasa,
di mana ada nyanyian-nyanyian surgawi kita bisa nyanyikan yang tidak pernah nyanyikan. Kita mengalami satu kehidupan seperti itu. Karena orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka hanya berpikir tentang perkara duniawi. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita. Kalau kita hidup menurut roh Kristus di dalam kita. Sehingga segala cita-cita kita dari sekarang sampai masa akan datang. Bagaimana supaya hidupku menjadi berkah. Hidupku menjadi satu kesaksian. Hidupku ketika aku membuka mulutku menguatkan orang lain. Orang lain bisa dituntun, diarahkan kepada tujuan Kristus dalam diri kita. Inilah firman Tuhan. Saya tidak panjangkan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hambamu sudah berhenti menjelaskan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus dengan terperinci menjelaskan lagi, lebih dalam lagi maksud dan rencana Tuhan atas hidup kami. Karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami sudah mengalami satu pembaruan. Kami bukan lagi orang yang tertuduh, tapi kami belajar untuk melaksanakan, mengamalkan firman Tuhan dari hari ke hari, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Satu kesaksian yang luar biasa dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Ya doa syukur kami hari ini di dalam nama Kristus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiar selanjutnya. Ya, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Pak Surbakti untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Tadi pagi ini bercerita tentang bagaimana hidup yang menurut roh dan bagaimana hidup yang menurut daging. Ya, saya kira sudah jelas tadi kita dengar bersama-sama. Ya, luar biasa saya diingatkannya pagi hari ini bahwa orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, orang yang menurut daging itu adalah orang yang memikirkan tentang hal-hal dunia, ya, makan minum, tentang perasaan, tentang kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Saya diingatkan pagi hari ini, ditegaskan. Terima kasih buat firman-Nya. Saya percaya kita semua juga diberkati pada pagi hari ini. Nah, karena waktu masih banyak, nanti kita mau dengarkan kesaksian bagaimana pengalaman kita ketika kita bersama dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, atau mungkin bertanya, belum mengerti apa. Bertanya. Oh, Oke, silakan Bu Nita mau bertanya, silakan Bu Nita. Aku bukan nggak tahu ya dibilang pertanyaan atau bukan gini. Apa ya, ngeri-ngeri sedap nih firmannya tadi hari ini ya. Ya. Bagaimana hidup secara roh dan menurut secara daging sebagai anak yang sudah dipilih Tuhan. Jujur, untuk fokus secara roh itu memang harus dan diminta dituntut supaya bersatu dengan Tuhan. Tapi dengan sisi kita masih hidup di dunia, ya memang bukan dipikirkan, tapi terpikirkan. Ya, terpikirkan gitu. Makanya Tuhan tidak menciptakan jari itu jempol semua, karena ada fungsinya masing-masing. Nah, mungkin di sini untuk dasar roh iya, untuk dipikirkan secara roh. Tapi yang namanya masih di dunia, masih berinteraksi, apalagi berkeluarga, apalagi dengan akulah di panti asuhan. Nggak mungkin nggak mikirkan yang namanya kedagingan ya, istilahnya. Tapi bukan untuk kedagingan pribadi gitu. Kebutuhan itu pasti dipikirkan. Jadi aku pikir gini, kalau untuk yang single, yang tidak berkeluarga, yang tidak mempunyai pekerjaan berkaitan dengan orang, kayaknya benar nih, bagus nih untuk posisi yang yuk kita pikirkan ke depan, mencari jiwa, mencari semuanya gitu. Dengan cara yang ya mungkin dengan ada titik-titik poin yang bagus lah untuk
panah yang bagus ya gitu. Tapi kalau kita cara mencari jiwanya mungkin dengan sistemnya beda ya. Tapi dibilang dipikiran secara kedagingan, yang enggak juga sih, enggak niat kedagingan, tapi terpikirkan, bukan dipikirkan gitu, terpikirkan. Itu satu. Dan keselamatan, kita tidak dituduh lagi sudah diampuni. Itu bagaikan, kalau aku bayanginnya ya, itu bagaikan tiket. Nih, Tuhan kasih tiket kamu berangkat untuk ke surga. Ini untuk tiket ke surga. Waktu saat kita pegang tiket itu, ya kita harus jaga rapi-rapi dengan peraturan dengan ajaran Tuhan gitu. Tapi kalau kita udah diampuni, udah dikasih tiket nih sama Tuhan, kita teledor, tiket hilang. Ya itu risiko kamu nggak bisa naik surga, bukannya Tuhan sudah kasih gitu loh ya. Itu tiket itu yang harus kita jaga. Nah, tapi dalam jaganya itu pun beda ya. Kalau yang memang dia dapat karunia untuk fokusnya mungkin misionari atau penginjilan, tapi yang dengan ibu rumah tangga atau yang bergerak dengan bidang sosial, itu kayaknya agak beda-beda. Tapi tetap memang itu gitu. Tapi untuk dikeraskan bahwa kita nggak usah ini lagi gitu. Nah, kayak mungkin ya satulah contoh doa Bapa kami gitu ya. Di kami ini tiap hari ya karena Tuhan mencukupkan. Nggak, Tuhan di doa Bapa kami, Tuhan nggak mengajarkan, Tuhan mencukupkan seumur hidup ya, makanan kami cukup hari ini. Jadi otomatis kita akan berdoa, Tuhan berkati lagi gitu lah. Itu Pak. Jadi untuk yang masih dibilang pikirkan kedagingan atau memikirkan kedagingan juga nggak tahu nih apa ya istilahnya, ngeri-ngeri sedap jadinya gitu loh. Kalau memang harus memandang ke depan yang benar-benar kemuliaan Tuhan, terus yang lain ini gimana, keteter apa maksudnya, gimana ya untuk yang memikirkan yang terjadi seperti aku nyemplung inilah gitu loh. Itu aja sih Pak, nanya itu. Makasih. Silakan Pak Surbakti. Oke, makasih. Saya senang sekali ya pertanyaan Ibu Nita ya. Ini luar biasa pertanyaan ini. Jadi yang berubah itu pertama pola pikir. Ini harus berubah. Kalau pola pikir kita tidak berubah, masih pikiran lama, pikiran duniawi, kita sulit untuk memahami rasa firman. Karena firman Tuhan ini adalah ilham dari Roh Kudus. Nah, sebagai contoh aja, saya pernah punya pengalaman seperti Ibu Nita. Ya, pernah. Ya, bahkan lama juga saya seperti itu. Nah, kenapa saya demikian? Karena saya pikir ya hidup ini memang perlu namanya uang, perlu ini dan itu. Itu dalam pikiran saya dan itu tidak salah. Tapi ketika saya berpindah dari pola pikir yang tadinya berpikir tentang hal duniawi, karena saya sudah tahu bahwa Kristus itu menjadi pusat, maka saya berdoa tidak lagi berfokus kepada perkara duniawi, walaupun itu dibutuhkan. Tapi saya belajar untuk memikirkan rencana Tuhan ke depan. Dan itu yang saya ajarkan kepada banyak orang. Jangan pikirkan untuk kebutuhan, tapi pikirkan rencana Tuhan atas hidupmu. Ketika orang itu mempraktekannya, kebutuhan dasar dia pun tetap Tuhan cukupkan. Karena Tuhan tuh bertanggung jawab dalam hal itu. Sebagai contoh, saya sampai hari ini tidak pernah memikirkan kebutuhan dasar hidup saya. Dulu saya seperti itu. Terus terang, semua kita terbilang seperti itu. Tapi sekarang saya mikirkan apa tujuan Tuhan saya hidup sampai hari ini. Ketika saya belajar itu, kemana-mana pun saya pergi, menceritakan tujuan Tuhan. Dan orang itu diubah pola pikirnya. Pertama pola pikir tadi, dirubah. Sehingga kalau dulu dia berpikir, aku bekerja sambil melayani. Tapi sekarang aku melayani sambil bekerja. Itu pola pikir berubah. Walaupun dua-duanya penting. Ya. Dan dulu berpikir aku bekerja sambil melayani. Jadi melayani itu sambil. Tapi perubahan pola pikirnya sekarang saya
melayani sambil bekerja. Jadi sambilnya itu bekerja, tetap bekerja, cuman prioritasnya berubah. Nah, ketika perubahan terjadi, kebutuhan dasar hidupnya, Tuhan bertanggung jawab. Saya mengenal satu panti asuhan yang ada di Cibubur ya. Nah, itu perubahan pola pikirnya dari dulu saya berpikir saya bekerja melayani, sekarang melayani saya bekerja. Jadi bekerja itu sambilan. Oh, sekarang dulu luar biasa. Dahsyat saya adalah salah satu pengajar di situ. Saya memidangi dalam bahasa Inggris. Ya, saya melayani situ dari SD, SMP sampai SMA dan diberikan Tuhan kepercayaan. Seorang pendeta tapi bisa mengajar bahasa Inggris itu luar biasa juga. Dan ketika kami diskusi dengan pengurus ini, ada perubahan pola pikir. Wah, luar biasa. Sekarang itu ya hitungan M lah biayanya itu. Oh, artinya untuk kebutuhan-kebutuhannya juga luar biasa. Jadi bangunan juga makin besar. Dan suatu ketika nanti bisa ada waktu Ibu Nita tinjau boleh saya teman ke sana karena saya salah satu pendoa di situ. Nah, jadi perubahan pola pikir dulu. Kalau pola pikir kita sudah berubah, dulu kita berpikir bekerja sambil melayani, sekarang melayani sambil bekerja, tetap dua-duanya ada, tapi perubahan ini membuat kita dahsyat. Nah, sekarang contoh juga saya lakukan ya, saya belajar sampai hari ini. Kalau saya diundang orang untuk melayani satu gereja, apakah itu gerejanya sederhana, saya sudah siapkan sesuatu berkat. Saya masukkan di amplop. Dan waktu nanti sudah mau berpisah, saya kasih amplop ini. Tujuannya apa? Saya datang untuk memberkati gereja itu. Walaupun nanti juga ada PK-nya dikasih, itu saya nggak pikir ke situ. Kasih nggak kasih, tapi bagian saya lakukan. Saya memberi. Walaupun itu pemberian saya masih relatif kecil. Tapi pola pikir saya berubah. Apa saja yang saya perbuat dengan segenap hatiku, aku perbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika perubahan pola pikir ini pada saya, sesuatu yang spektakuler dan luar biasa Tuhan siapkan. Kemana-mana saya melayani, Tuhan siapkan dananya. Baik ke Batam, baik ke Singapura dan berbagai tempat, dan sampai hari ini luar biasa Tuhan bekerja. Orang bilang, lu bagaimana nih Pak Pendeta bisa hidup, dia tidak punya jemaat. Dia bilang dia tidak punya jemaat. Saya katakan benar, saya tidak punya jemaat. Yang punya jemaat adalah Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani jemaat Tuhan. Pola pikir saya berubah. Dulu saya berpikir punya jemaat, tapi sekarang saya nggak punya jemaat. Yang punya jemaat adalah Tuhan. Saya adalah orang dipanggil untuk melayani jemaat Tuhan. Sehingga perubahan pola pikir ini membuat saya nyaman, saudara. Jadi walaupun ada beberapa orang saya layani, saya tidak berpikir itu jemaat saya. Ini jemaat Tuhan. Nah, mungkin ini bisa menjawab ya Ibu Nita, ya nanti kalau ada hal yang perlu lagi bisa kita share juga pribadi. Tapi perubahan pola pikir ini sangat penting. Ketika pola pikir berubah dan terus nanti Tuhan akan pimpin lagi kepada hal-hal yang spesifik. Tuhan memberkati, ini yang saya sampaikan buat Ibu Nita. Haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih. Ya, makasih Bu Nita dan juga Pak Surbakti. Silakan ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi mungkin atau mau bertanya. Langsung saja dibuka mic-nya ya. Saya mau juga ya bersaksi ya. Bagaimana Tuhan memelihara ataupun ya memelihara saya lah dari hari ke hari. Saya bersyukur pagi hari ini juga masih bisa mengikuti ibadah ya, walaupun lewat Zoom. Ya, saya beberapa hari ini hampir seminggu inilah ya kita di pelayanan lah di luar. Jadi kita langsung terjun bagaimana kita bertemu dengan orang-orang. Ya jadi seperti tadi kata pertanyaan Bu Nita, melayani itu bukan
formil ya, harus wah kita datang menginjil, kita bawa Alkitab. Enggak seperti itu kalau menurut saya. Jadi ketika kita katakan bertemu dengan orang-orang, kami mengadakan eh, temu kangen lah ya bersama dengan teman-teman. Tapi di sana juga kita bisa jadi berkat. Di sana kita bisa melayani mereka, mendengarkan curhat mereka, kemudian yang sakit kita doakan, dan di situ nama Tuhan dimuliakan. Saya melihat seperti itu. Nah kemudian kemarin juga kami satu harian juga kami juga mengadakan seperti fellowship sambil ya refreshing dengan para kaum wanita dari gereja. Di sana juga yaitu tadi kita berusaha di sana jadi berkat. Ya, mungkin juga bukan materi, karena kalau secara materi teman-teman sudah berkecukupan. Ya, mereka pengusaha-pengusaha gitu ya. Nah, tapi ada hal yang mungkin bisa kita bagikan, kita jadi berkat di sana. Ya, lewat apa? Yaitu lewat tingkah laku kita, ya kan? Lewat ucapan kita, lewat tindakan kita, ya, cara berbicara kita, itu pun jadi berkat. Ya, jadi bukan hanya bawa Alkitab, kita menginjil, enggak. Nah, tapi ketika kita mempunyai etika yang baik, mempunyai tingkah laku yang baik, maka kita jadi berkat di sana. Ya, saya kalau secara dunia, karena kami baru pulang dari luar kota, nggak sanggup gitu, karena lelah juga ya, kita perjalanan jauh, beberapa hari itu kita bisa dikatakan tidur tidak tidur, ya karena namanya kita ada acara dan kebetulan juga ya kita sebagai leader di situ lelah, tapi satu hal Tuhan ingatkan di hati, Roh Kudus ingatkan, lakukan bagianmu. Dan kemarin kami itu ke Bogor dan juga ketemu sama anak-anak kami di sana, anak youth, itu sukacitanya luar biasa, sehingga kita pulang dari sana itu tadi kita ketemu dengan mereka, dengan sapaan kita, dengan pelukan kita, mereka diberkati gitu. Nah jadi mungkin juga itu bisa menjawab pertanyaan Bunita, bukan harus misionaris enggak, tapi lewat tingkah laku kita, cara kita berbicara, tingkah laku kita, pola hidup kita, itu adalah firman yang hidup. Ya, seperti kata firman Tuhan, jadi mereka melihat di dalam hidup kita ada Kristus, ada firman yang bisa kita praktekkan buat mereka gitu ya. Nah, saya sangat bersyukur kita ada games, permainan juga. Yang itu tadi memang ketika kita melakukannya dengan tulus, kita tidak berpikir apa yang aku dapat dari sini. Keuntungan apa yang aku peroleh. Ketika kita tidak berpikir seperti itu, Tuhan sendiri akan memberikan. Ya. Dan semua luar biasa ya. Ketika games juga itu tadi saya nggak pernah pikirkan ayo lomba gitu kan, ternyata kita juga dapat gitu ya. Jadi itu luar biasa ya, padahal nggak terpikir. Saya hanya berpikir kewajiban saya harus ikut ya, sebagai tim kita ikut gitu ya. Nah tapi Tuhan itu bekerja dahsyat dan semua sukacita, semua enjoy. Nah, itu kita sudah melakukan firman Kristus. Dan saya percaya itu semua bisa saya jalani itu karena Roh yang memimpin, karena ada Roh Kudus. Jadi rasa lelah itu pun tidak terasa, nggak mempengaruhi ya kita dalam bertindak, dalam kita melakukan tugas kita. Dan juga ya tetap kita waspada, tetap kita bisa mengontrol diri kita. Mungkin itu saja. Saya bersyukur juga buat doa-doa dari The Power of Love yang selalu dukung kami di dalam ya setiap kehidupan kami.
Dan memang sampai rumah karena sudah lelah sampai saya lupa charger handphone. Udah baru pagi saya lihat, wah tinggal 7% gitu ya. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu, yuk kita semangat lagi. Memang benar kalau kita mengandalkan daging, ketika ada sedikit badai, ada sedikit goncangan, ada sedikit omongan dari orang, kita akan terpengaruh. Tapi kalau kita hidup di dalam Kristus, mengandalkan Roh Kudus, biarkan mereka ngomong apa, tapi kita connect dengan Tuhan. Benar nggak Tuhan? Apa kata orang ini? Boleh nggak saya Tuhan berpikir seperti ini? Apa yang saya harus kerjakan Tuhan? Nah itu kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita sudah mengerti hidup dalam Roh Kudus. Tapi kalau belum, ya kita tadi begitu ada omongan sedikit, wah kita malah tambahin, iya benar, saya juga begitu. Nah itu bukan ciri khas anak Tuhan, ya, bukan ciri khas orang yang hidup di dalam Roh. Kalau sudah hidup dalam Roh Kudus, mengerti Roh Kudus ataupun hidup baru atau manusia baru, ciptaan baru, kita dengar saja. Habis kita dengar, kita connect dulu dengan Tuhan. Apa yang seharusnya saya jawab? Jadi saya dalam ketemu orang, kalau konseling sebagai mentor, saya nggak langsung jawab kalau orang itu ngomong. Saya dengar dulu dari awal sampai akhir, tapi saya berdoa. Saya dengar dia, ya. Tapi saya tanya, Tuhan, benar nggak dia ini? Jujur nggak dia ini? Karena kadang ada juga orang dia hanya mencari kebenarannya diri sendiri. Dia menceritakan, mau dia mempengaruhi kita. Karena dia kepengen dibela, kepengen punya teman. Nah, tapi kita, Roh Kudus kasih kepekaan. Kita doakan, benar nggak Tuhan? Kasih saya kepekaan. Apa yang harus saya sampaikan sama orang ini? Apa yang harus saya sebutkan? Nah itu kalau kita sudah terkoneksi dengan Roh Kudus. Kalau sebenarnya kita, Roh Kudus sudah dalam hati. Tinggal sekarang kita koneksi nggak? Kita sambungkan nggak? Kita tanya nggak dia? Nah itu saja. Jadi itu saja mungkin dari saya bersyukur buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang luar biasa. Itu tadi saya satu kalimat itu yang Roma 8 ayat 8 itu membuat saya terhentak. Orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, jadi dengan firman ini saya jadi terbeban, gitu, lebih terbeban, lebih kasihan kalau ada orang yang sudah mengaku Kristen tapi hidupnya masih katakanlah semeraut gitu ya, ke gereja ngomongin orang juga, ya kan, udah gitu berusaha mempengaruhi orang biar ikut dia. Nah, itu yang luar biasa, sudah ngaku, oh saya pengerja di gereja ini, tapi dia berusaha mempengaruhi orang lain ikut pola pikir dia. Saya sedih ya, pagi hari ini saya sedih kalau ada yang seperti itu gitu ya. Jadi sekarang udah Tuhan taruh di hati saya, waduh kasihan, mereka perlu ditolong gitu ya, mereka perlu dibantu. Nah semoga Roh Kudus memberikan kita kepekaan, memberikan kita semangat, kekuatan, hikmat untuk bisa menolong mereka. Itu saja dari saya Pak Surbakti. Mungkin saya tambahkan lagi buat semua, termasuk buat Ibu Nita ya, yang pertanyaannya cukup baik ya. Roma 12 ayat 2 ya. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan arahkan kita, memang kita tidak bisa serupa dengan pola-pola dunia. Apa pola-pola dunia? Kadang-kadang sering menciptakan hal-hal negatif tentang orang lain. Padahal itu baru asumsi-asumsi. Tapi mudah terpengaruh dengan asumsi-asumsi orang. Saya dulu pun pernah begitu. Nah, tapi ketika saya mengalami bagaimana jamahan Tuhan, ya saya berubah, ya tidak mau menjadi serupa dengan pola-pola dunia. Maka perubahan pola pikir ini sangat penting. Kalau dalam bahasa katakan, and be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. Jadi
perubahan baru dalam pola pikir, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Jadi jelas sekali, orang yang hidup menurut roh, pola pikirnya berubah. Dia tidak mau ikut-ikutan, tapi dia menjadi orang yang panutan ketika orang menyampaikan hal-hal negatif tentang orang lain. Dia simak dulu. Bahkan dia arahkan orang itu supaya berubah dari pola pikir negatif kepada pola pikir positif. Karena yang dari Tuhan katakan, pikirkan yang baik, pikir yang tidak dengar, pikirkan semua yang baik. Kenapa? Kalau kita mengerti rahasia ini, hidup kita berbeda di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak mudah dipengaruhi, bahkan kita mempengaruhi orang lain supaya hidupnya dekat dengan Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan.